Halo teman-teman, saya Ari, ayah dari Hayden. Saya di sini sedikit mau menceritakan mulai balapnya Nicky Hayden dari awal sampai saat ini. Halo teman-teman, saya Ari, ayah dari Hayden. Saya di sini sedikit mau menceritakan mulai balapnya Nicky Hayden dari awal sampai saat ini. Dulu pertama balap, sebelum balap dulu ya pernah jadi pernah itu cuma lihat di YouTube kok ada balap mini GP itu, terus dia minta motor mini GP dan kebetulan malam-malam kalau nggak salah itu ya, malam-malam itu nek tak belikan mau nggak, tapi harus malam ini mintanya jam 12:30 malam. Itu saya telepon teman-teman yang ada jual mini GP di mana gitu, ternyata di Kembang Motor Jalan Godean itu ya Ki ya. Di Kembang Motor Jalan Godean itu. Nah, habis dari itu terus sama yang punya toko itu dikasih tahu kalau minggu depan ada event ya di Mandala Krida itu ya. Nah, di Mandala Krida terus ada sisa waktu 4 hari, kalau nggak 3 hari latihan ya pakai motor standar. Terus ikut di Mandala Krida itu ikut 3 kelas ya itu ya Ki ya. Itu ke 3 kelas juara berapa sih? Juara 1 sama 2 ya. Ya itu pakai motor standar itu. Nah, terus dari itu dikasih tahu ya, ketemu sama teman-teman di situ, bapak-bapaknya itu. Nah, itu terus dikasih tahu kalau besok ada event lagi di Sentul ya itu ya. Ya, terus ya besok ketemu di sana, berangkat bareng-bareng ya. Itu saya berangkat. Dan di sana ya gimana ya, belum punya pedok, kita masih nempel di itu ya, masih nempel di musola itu ya. Teman-temannya udah pada punya pedok, kita cuma berempat ya, sama adik sama ibu ya. Yang penting motor udah disetting dari rumah itu. Aduh, itu ya seadanya, tapi alhamdulillah itu bisa podium 3 ya itu ya, bisa podium 3. Terus lanjut lagi, dikasih tahu sama teman juga besok ada kejurda di Jawa Timur kalau nggak salah, itu apa di Jawa Tengah ya itu. Nah, itu berangkat juga, itu bisa nomor 1 juga ada gitu. Terus ya sempat susah juga ya kayak belajar MotoGP itu. Ya paling ya belajar ya seadanya ya. Terus enak orang itu pakai MotoGP, susah lah. Ya itu ya, terus dari situ ketemu sama Wawan Tembong sama Wahyu Nugroho, itu event di Wonosobo. Nah, itu ketemu sama dia kan, kalau ibunya kan ngefans sama itu. Nah, terus habis itu ketemu lagi di Solo. Wah Ki, kamu kan sering juara mini GP, mbok coba naik ke motor bebek. Berarti waktu itu kondisi masih di mini GP ya Mas ya? Masih di mini GP. Itu Nicky itu mulai balap itu kalau nggak salah 13 Mei 2017. Jadi ya istilahnya gimana ya Mas, dibandingkan sama teman-teman yang lain, ini udah, kalau Nicky itu ya istilahnya agak telat sih, tapi ya tetap saya dorong terus, saya motivasi terus. Saya juga agak minder juga sih Mas, dulu teman-temannya rata-rata anaknya pembalap semua, dan ya mungkin kalau dibanding seperti saya cuma orang kampung di Merapi seperti ini kan, ya
gimana ya, yang penting saya tetap optimis saja. Saya tetap motivasi anak saya itu, kamu jangan sampai kalah sama mereka, yang penting kamu main cantik aja, main bagus saja begitu. Terus setelah itu Niki naik tingkat ke kelas mana Mas? Itu pertengahan 2018 itu masih mini GP, terus mulai BP itu di pertengahan 2018 itu mulai naik MP6 sama Ecu standar ya. Sama Ecu standar. Ecu standar 150 ya Mas? Iya 150 cc itu 150 cc. Kalau yang MP6 125 itu. Itu di sana dapat prestasi apa aja Mas? Itu di 2018 itu masih ini Mas, masih masuk 5 besar. Masih masuk 5 besar. Tapi ada peningkatan sih Mas. Jadi setiap ada event itu pasti ada peningkatnya. Misalnya sekarang 5 besar, besok berangkat bisa 4 gitu. Biar mulai balap itu ini ya apa yang pakai motor BP itu kamu masih duduk nengon itu, masih duduk apa ya bahasa itu ya pelantang lah, itu ya dalangan itu ya Gio. Iya. Susah enggak itu? Ya apa? Ya agak susah sih. Cuman apa ya? Masanya setar masih gitu ya, belum sampai kakinya ya. Iya, masih belum sampai kakinya. Nah, ya itu. Dulu start juga masih belum sampai di kakinya kan, masih itu masih ya agak kecil sekali dulu. Terus ya Deg-degan nggak itu Nik? Ya iya agak tegang. maksudnya balapannya sama orang-orang dewasa ya. Iya, sama sama senior itu. iya. Itu saya juga sempat deg-degan sih Mas, kalau itu apa lagi mau start itu, waduh saya deg-degan sekali. Kalau udah lewat itu apa R1 itu udah lolos ya udah saya wah berarti aman gitu. Nah, dari situ dari BP itu terus ada event YCR, ada event YCR seri pertama di Solo, tapi itu pas itu hujan jadi nggak jadi race itu ya, nggak jadi race karena hujan. Terus lanjut lagi yang ke Surabaya itu ya, itu di sana ya lumayan bagus sih, tapi ya belum sempat podium juga. Tapi yang penting udah ngerasain sirkuit permanen pertama kali di Surabaya. Ya di Surabaya itu pertama kali ngerasain sirkuit permanen. Saya juga habis dari situ terus ada event Yamaha Cup Race itu, alhamdulillah itu juara 1 sama 2. Iya, juara 1 sama 2. Juara 1 sama 2, terus habis itu final juara umum ya itu ya. Juara umum di 2018 bener 2018. Terus 2019 alhamdulillah itu diambil sama tim Yamaha Bintang Sentula. Diambil sama tim Yamaha Bintang Sentula dari Sumatera Selatan itu ya. Itu mulai kapan Mas diambil sama Yamaha? Itu diambil sama Yamaha itu awal 2019 Mas. Awal 2019 itu diambil sama Yamaha Bintang Sentula itu ya wes ya, menurut saya udah alhamdulillah anak sekecil ini udah diambil sama tim pabrikan. Dulu kalau saya kalau nggak diambil ya gimana ya Mas. Wah, itu saya dulu privates juga udah habis banyak sekali sih dari mini GP itu. Ya istilahnya mini GP itu ya balapan yang nggak sedikit sih Mas biayanya, malah ya dihitung-hitung walaupun mesinnya kecil itu malah lumayan banyak itu. Tapi ya untuk mendidik anak skillnya lebih bagus sih Mas dari mini GP itu. Ya dari situ terinspirasi ya, kayak naik MotoGP lah dari seperti itu. Terus Berarti kerasa banget ini Mas ya, bisa diambil Yamaha ini kerasa banget ya? alhamdulillah Mas, iya kerasa banget Mas. Kalau nggak diambil Yamaha ya waduh itu agak berat juga sih Mas. Kalau ngikuti spek-spek kayak yang tim-tim pabrikan itu, wah itu waduh nggak tahu sih Mas. Tanya kalau nggak diambil bisa diambil tim pabrikan itu. Tapi ya wis alhamdulillah kedepannya di Bintang Sentula juga bagus itu Mas. Habis itu diambil sama Akai Jaya Mas. Yamaha Akai Jaya dari Palu Sulawesi itu
itu main spot di Sanderes ya Ki ya. Di Sanderes Itu sempat nganu juga ya Ki ya. Weh, sempat KTT nomor 1 tapi race. iya. Sempat KTT itu nomor 1 tapi race-nya harus dari belakang karena kakinya belum sampai ya dulu ya Ki ya. Kakinya belum sampai terus taruh di belakang, tapi ya alhamdulillah bisa nomor 1. Itu pakai spot pertama kali di Sentul besar, alhamdulillah bisa langsung nomor 1. Nah, kelanjutannya juga bisa podium. Alhamdulillah seri terakhir bisa juara umum R15 Idemitsu Junior itu malah terakhir bisa juara double winner ya Ki? Iya, double winner di R15 yang pro juga. Itu ya wah, itu sangat berkesan sekali. Saya juga bangga sama Nicky Hayden. Di situ masa yang pro itu dia bisa fight sama pembalap Asia, seperti Wahyu Aji sama Gobito itu ya. Kamu bisa nomor 1 ya Ki? iya. Piye Ki perasaanmu piye Ki? Ya senang. Takut gak itu? Enggak. Ya itu di situ bisa juara umum itu ya alhamdulillah sekali. Untuk kedepannya ini 2020 ini ya dari tim sudah disiapkan, sudah di setup motor yang siap juga, tapi ya kendala ada virus COVID-19 ini, corona ini, jadi ya terkena dampak banget Mas ini Mas. Tapi ya dari situ ya diambil hikmahnya aja lah. Yang penting sekarang untuk aktivitas sekarang fisik Mas, tak fullin fisik ya. Tapi ya sirkuit mana-mana juga masih tutup semua, jadi cuma fisik di rumah, paling cuma sepedaan, lari-lari ya. Apalah yang penting bisa keluar keringat. Dan kalau motor ya mungkin latihan dikit fun itu Mas. Tapi ya agak mahal juga ya Ki ya. Kalau dikit fun enak lah gimana caranya? Ya enak, tapi cuman sirkuitnya kecil. Sirkuitnya kecil tapi buat ngasah skill sih mah lebih dapat di sana Mas. Kalau harapannya apa Mas? Setelah ini tuh, setelah COVID ini kan ya, semoga COVID ingin cepat selesai lah ya. Iya. Tapi setelah ini harapan untuk Nicky sendiri itu apa? Target selanjutnya, target terdekatnya Nicky. Ya untuk targetnya itu Mas, untuk targetnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi Mas, tentunya bisa sampai Asia. Syukur bisa nyampe MotoGP, walaupun itu nyampe Moto2 itu sudah alhamdulillah sekali untuk anak dari gunung ini Mas. Bocah Merapi ini Mas. Gimana Ki? Pengen nyampe mana? MotoGP. Nah, pengennya sampai MotoGP. Dulu gimana pertama kali naik mini GP itu perasaanmu piye gitu dulu? Ya dulu pertama kali ya agak tegang, terus kalau pas start itu agak deg-degan. Susah nggak gitu loh? Susah nggak kira-kira? Ya agak susah sih. Agak susah ya, soalnya kamu baru pertama kali ikut mini GP. Nah, terus untuk buat motivasi anak-anak yang lain. Ya semangat latihan tekun, terus apa ya? Apa gitu? Yang penting latihan gitu ya. Iya, yang penting latihan terus. Yang penting latihan terus ini buat teman-teman yang lain. Jangan patah semangat, tetap semangat lah. Ya begitu dulu sedikit cerita tentang biografi Nicky Hayden, si bocah Merapi. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.